Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fil qawli wal amali wan niyyat. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam kitab Bahjatun Nazar. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kemarin tentang makna al-ahad. Sekarang kita akan membahas tentang makna al-awwal dan al-qadim. Idza utliqa 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika al-awwal dan al-qadim dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikatakan Allah al-awwal atau Allah al-qadim, itu makna apa maknanya? Maknanya al-awwal itu Allah Subhanahu wa taala labtida'a li wujudihi. Allah taala adanya tidak didahului dengan ketiadaan. Fahuwa wahdahul awwal, maka Allah adalah yang al-awwal dengan makna seperti ini. Hanya Allah sajalah yang al-awwal dengan makna seperti ini, dengan makna bahwasanya adanya tidak didahului dengan ketiadaan, adanya tanpa permulaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, huwal awwal wal akhir. Huwal awwal, maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang ada tanpa permulaan. Dalam ilmu bahasa kita mengenal istilah mubtada dan al-khabar, al-mubtada dan al-khabar. Begitu juga kita mengenal dengan istilah isim ma'rifah dan isim nakirah. Nah, huwal awwal ini susunannya adalah mubtada dan khabar. Huwa mubtada, al-awwal khabar. Nah, dari segi macam atau bentuk isimnya, huwa ini adalah isim ma'rifah. Dikatakan isim ma'rifah karena dia adalah dhamir. Setiap dhamir, kata ganti, itu ma'rifah. Huwa ma'rifah, mubtada'nya ma'rifah. Al-awwal ini juga ma'rifah. Kenapa? Karena kemasukan al. Setiap isim yang kemasukan al ini disebut isim ma'rifah. Dan kedudukannya al-awwal menjadi khobar dari huwa. Ulama bahasa mengatakan jika mubtada'nya ma'rifah dan khobarnya ma'rifah, maka hadza yufidul hasr. Ini menunjukkan makna bahwasanya hanya Allah sajalah, hanya memberikan makna hanya. Jadi huwal awwal, hanya Allah lah yang al-awwal. Hanya dialah Allah yang al-awwal, adanya tanpa permulaan. Kemudian semakna dengan al-awwal adalah al-qadim. Allah Subhanahu wa taala al-qadim. Sama maknanya al-qadim adalah Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Secara ijma' sudah disepakati bahwasanya boleh mensifati Allah dengan al-qadim, seperti halnya yang disebutkan oleh al-Imam Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mempunyai karangan atas kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dalam
kitab syarah tersebut, ketika mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan bahwasanya boleh memutlakan ataupun menisbatkan Al-Qadim, mensifatkan Al-Qadim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qadim ini bermakna Al-Awwal. Kemudian kita juga sering mendengar tentang sifat Allah Al-Hayy atau Al-Hayya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Hayy, ketika Allah Subhanahu wa taala dikatakan maha hidup, itu maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat hidup yang azali dan abadi. Azali tanpa permulaan, abadi tanpa penghabisan. Jadi semua sifat-sifat Allah itu azaliyah, abadiyah. Ada tanpa permulaan, ada tanpa penghabisan. Begitu juga sifat hayatnya Allah Ta'ala. Hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk butuh kepada ruh. Sebagian makhluk tidak bisa hidup kecuali dengan ruh dan daging serta darah. Adapun Allah Subhanahu wa taala, hidupnya Allah tidaklah seperti hidupnya makhluk. Hidupnya Allah Subhanahu wa taala kekal abadi. Bagaimana? Tidak bisa ditanya bagaimana, karena tidak sama dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Disebutkan juga dalam ayat ini mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Hayy. Kemudian Al-Qayyum. Dalam ayat kursi tadi disebutkan bahwasanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Qayyum. Makna Al-Qayyum ini apa? Makna Al-Qayyum ini apa? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Al-Qayyum itu bermakna ad-daimu alladzi la yazul. Ad-daim alladzi la yazul. Zat yang kekal abadi, yang tidak akan hancur, yang tidak akan punah. Sebagian ulama mengatakan Al-Qayyum itu bermakna al-Qaim binafsihi, yaitu zat yang tidak butuh kepada selainnya, zat yang tidak butuh kepada makhluknya. Jadi sebagian ulama menafsiri Al-Qayyum dengan Ad-Daim alladzi la yazul, zat yang selamanya, kekal selamanya, tidak akan punah. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan Al-Qayyum bermakna Al-Qaim binafsihi, zat yang tidak butuh kepada makhluknya. Dalam ayat lain juga menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mustaghnin amma siwa. Allah taala tidaklah butuh kepada selainnya. Dalam surat Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allahus Samad. Allahu As-Samad. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Adapun makhluknya semuanya butuh kepada Allah taala. Kemudian makna ad-daim, ketika disebutkan ad-daim, yaitu Allah Subhanahu wa taala kekal abadi, tidak akan rusak. Karena kerusakan itu mustahil secara akal bagi Allah Subhanahu wa taala. Secara akal sehat Allah taala mustahil akan rusak.
jikalau ada yang bertanya, kenapa kita memakai akal untuk memahami hal ini? Iya, karena akal itu adalah sebagai pembukti bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu benar adanya. Wal aqlu syahidun lisyar'i. Akal itu sebagai pembenar, sebagai bukti kebenaran syariat. Maka dari itu, dalam memahami tauhid seperti ini, kita butuh dalil akli dan dalil naqli. Kita butuh dalil naqli dan akli. Dalil dari Al-Quran dan hadis, kemudian dalil dari akal secara akal sehat yang membuktikan kebenaran apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan berarti kita ketika menyebutkan dalil akli, dalil secara akal, ini kita menggunakan akal kita untuk mikir-mikir sendiri atau memberikan opini tentang syariat, tidak. Tetapi sebagai bukti bahwasanya apa yang disebutkan dalam syariat itu benar adanya. Nah, yang kekal, abadi, tidak akan punah, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika ada yang bertanya, bukankah surga dan neraka itu akan kekal abadi? Ya. Tetapi ini bukan berarti bahwasanya ada yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti surga dan neraka itu sama dengan Allah ta'ala. Bukan berarti surga dan neraka itu adalah sekutu bagi Allah ta'ala, sama-sama kekalnya. Tidak, beda. Kekekalannya Allah ta'ala tidak sama dengan kekekalan surga dan neraka. Kalau kekalnya Allah ta'ala, tidak ada sesuatu yang lain yang menjadikan Allah kekal. Itu kekalnya Allah ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lain yang menjadikan Allah kekal. Adapun kekalnya surga dan neraka, itu karena Allah ta'ala menghendaki bahwasanya surga dan neraka itu akan menjadi kekal. Itulah yang disebutkan dalam kitab oleh ulama bahwasanya daimumiyatullahi dzatiyah, adapun daimumatu ghairihi laysat dzatiyah. Maksudnya kekekalannya Allah ta'ala itu beda dengan kekekalan surga dan neraka. Kalau kekalnya Allah ta'ala, tidak ada sesuatu lain yang menjadikannya kekal. Adapun kekalnya surga dan neraka karena Allah ta'ala menghendaki keduanya untuk menjadi kekal. Kemudian Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat Al-Khaliq. Al-Khaliq di sini bermakna zat yang menjadikan, mewujudkan, memunculkan dari ketiadaan menjadi ada. Mewujudkan sesuatu yang tidak ada, asalnya tidak ada, menjadi ada. Inilah yang dinamakan khalaqah. Dalam khalaqah dalam arti memunculkan, mewujudkan dari tiada menjadi ada. Khalaqa dengan makna ini hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun khalaqa dengan makna lain mungkin saja dinisbatkan kepada selain Allah ta'ala. Misalkan khalaqa bermakna taswir. Khalaqa bermakna membentuk. Ya, disebutkan dalam Al-Quran cerita tentang Nabi Isa alaihi salam. Potongan ayatnya wa idz takhluqu minat tini ka hay'atit thair. Khalaqa, takhluqu di sini bukan maknanya mewujudkan dari tiada menjadi ada, tapi
khalaqa di sini bermakna membentuk, membuat bentuk saja. Diceritakan ketika itu bahwasanya Nabi Isa alaihi salam, salah satu mukjizatnya beliau membentuk seekor kelelawar. Kemudian dengan izin Allah, bentuk kelelawar yang dari tanah tadi bisa hidup sehingga terbang sampai pergi, sampai hilang dari pandangan manusia, kemudian kembali lagi menjadi tanah. Itulah makna khalaqa. Jika dinisbatkan kepada makhluk, khalaqa bisa bermakna membentuk. Adapun khalaqa jika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah memunculkan dari tiada menjadi ada. Inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, hal min khaliqin ghairullah. Hal min khaliqin ghairullah, ay la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta yang menjadikan, yang mewujudkan dari tiada menjadi ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, hanya Allah taala lah yang menciptakan dari tiada menjadi ada. Inilah makna la ilaha illallah. Salah satu makna la ilaha illallah yang disebutkan oleh ulama, bahwasanya la ilaha illallah ay la khaliqa illallah. La ilaha illallah, la khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan dari tiada menjadi ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika disebutkan Ar-Raziq, Ar-Raziq, Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Raziq. Allah Subhanahu wa ta'ala zat pemberi rizki. Allah lah yang menyampaikan rizki kepada hambanya. Semua rizki hamba, semua rizki makhluk, Allah lah yang memberikannya. Dan definisi dari rizki itu adalah ma yanfa', segala sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang tersebut, walau kana muharraman, meskipun itu adalah barang ataupun harta rizki yang haram, itu namanya rizki. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi setiap orang itu. Tapi bukan berarti seseorang menjadikan hal itu sebagai alasan untuk melakukan maksiat, untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan mencari rizki haram, mencari harta haram, sehingga dia mengatakan ini kan juga rizki saya. Enggak, tidak selayaknya dia melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena kita diwajibkan, kita sebagai hamba, sebagai muslim, mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari harta, untuk mencari nafkah yang halal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi ini yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya macam-macam. Adapun yang memberikan rizki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, inilah pentingnya seseorang belajar ilmu tauhid, sehingga tumbuh sifat tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berserah diri dia kepada Allah ta'ala, yakin bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki. Kita hanya berusaha, kita dianjurkan untuk berusaha, setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
ada sifat al-alim. Allah subhanahu wa ta'ala juga disifati dengan al-ilm. Disebutkan juga Allah ta'ala itu al-alim, zat yang maha mengetahui. Maksudnya bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bi'ilmin azaliyyin abadi la yataghayyar. Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat ilmu yang azali, abadi. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwasanya semua sifat Allah, baik zat Allah ataupun sifat-sifatnya, semuanya azali, abadi. Ada tanpa permulaan dan kekal abadi tanpa penghabisan. La yataghayyar. Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah berubah. Berbeda halnya dengan ilmu makhluk. Ilmu makhluk ini bertambah, berkurang, berubah. Ini ilmunya makhluk. Kita dulu tidak tahu. Kemudian setelah dewasa, tambah dewasa dengan belajar sehingga ilmu kita bertambah. Itu bukti bahwasanya ilmu kita ini baharu. Adapun ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala azali. Ada tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Fahuwa alimun bikulli syai'in qabla husulihi. Allah lah yang maha mengetahui atas segala sesuatu sebelum terjadinya. Apapun yang terjadi di alam semesta ini, Allah ta'ala maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna allaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi yang meliputi segala sesuatu ini ilmunya Allah, bukan zatnya Allah. Dari sinilah jelas bahwasanya keyakinan yang meyakini bahwasanya Allah ta'ala itu adalah alam semesta ini tidak benar. Karena dalam ayat tersebut sudah jelas yang meliputi segala sesuatu itu adalah ilmunya Allah ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga disebut Al-Qadir, disifati dengan sifat Al-Qudrah. Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat Al-Qudrah. Apa itu Al-Qudrah? Sifatun azaliyatun abadiyatun yu'athirullahu biha fil mumkinat. Al-Qudrah itu adalah sifat yang azali, yang abadi, ada tanpa permulaan, tanpa penghabisan, tidak akan habis, tidak akan punah. Yu'athirullahu biha fil mumkinat. Yang dengan sifat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan athar kepada al-mumkinat. Jadi qudratullah berhubungan dengan al-mumkinatul aqli, mumkinatul aqliyah, hal-hal yang dari segi akal mungkin adanya dan mungkin ketiadaannya. Faqudratullah la tata'allaqu bil wajib wala bil mustahil. Qudratullah, kekuasaannya Allah ta'ala ini tidak ada hubungannya dengan wajib akli. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang hal ini, perlu kita tahu bahwasanya hukum akal itu ada 3. Wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Wajib akli adalah sesuatu yang secara akal tidak mungkin
ketiadaannya, pasti ada, wajib aqli. Seperti apa? Adanya Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya, itu wajib aqli. Yang kedua, mustahil aqli, sesuatu yang secara akal mustahil, yang mustahil akan adanya. Jadi akal hanya menerima kalau hal tersebut itu tidak ada. Secara akal sehat hal itu pasti tidak ada. Apa itu? Contohnya adanya sekutu bagi Allah Ta'ala. Ini secara akal sehat termasuk mustahil akli, tidak akan mungkin ada, tidak akan bisa diterima oleh akal sehat. Ada juga jaiz akli, sesuatu yang secara akal mungkin adanya, mungkin tiadanya, yaitu adalah al-makhluqat, kita manusia. Secara akal sah-sah saja kalau dikatakan kita tidak ada, dan sah-sah saja kalau dikatakan kita ada. Itulah yang namanya mungkin akli. Jadi al-qudrah yaitu sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sifat tersebut Allah Ta'ala mempengaruhi hal-hal yang mungkin. Karena apa? Karena wazifatul qudrah al-ijadu wal-i'dam. Karena tugas al-qudrah, karena hubungannya sifat al-qudrah itu dengan mewujudkan dan meniadakan. Sesuatu yang bisa menerima ada dan tiada itu adalah al-mungkin akli. Maka dari itu qudratullah, sifat qudrahnya Allah hanya berhubungan dengan mungkin al-akli. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Maha berkuasa atas segala sesuatu. Inilah keyakinan-keyakinan, akidah-akidah yang perlu kita fahami tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita ketika kita mengatakan iman kepada Allah Ta'ala, kita memang benar-benar iman seperti yang Allah perintahkan, seperti apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Sehingga ketika kita beriman kepada Allah, iman kita benar-benar betul, benar, sesuai dengan apa yang disebutkan, apa yang diajarkan oleh syariat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperkuat iman kita, menjaga iman kita dari hal-hal yang bisa merusaknya, hal-hal yang bisa membatalkannya, sehingga kita bisa mempertahankan keimanan tersebut sampai akhir hayat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita dengan husnul khotimah, dengan berkahnya bulan Ramadan, dengan berkahnya majelis ilmu, dengan berkahnya hari yang mulia ini, hari Jumat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, waffaqanallahu wa iyyakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.